Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Khairul Rahman, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya di sini sebagai peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan menganalisis tentang teori Cultural Studies, Space of Art, dan teori sekolah Frankfurt. Yang pertama adalah Space Art Theory. Teori ini muncul dari pengembangan bahasa dan filosofi yang merupakan bagian dari teori pragmatik yang mana mencoba untuk mengatur berbagai macam permainan bahasa yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Angel Austin pada tahun 1962 dalam buku How to Do Things with Words, dan apa yang kita pikirkan sekarang mengenai teori ini seluruhnya dikembangkan oleh John R. Searle. John Langshaw Austin lahir di Lancaster pada 26 Maret 1911. Pada tahun 1924, ia memasuki sekolah Shrewsbury dengan beasiswa. Sebesar teori menurut John L. Austin adalah tuturan merupakan sebuah tindakan yang menghasilkan tuturan sebagai produk tingkat tutur. Tindak tutur adalah suatu tindakan bertutur yang memiliki maksud tertentu yang dapat diungkapkan secara eksplisit maupun implisit. Nah, teori ini dibagi menjadi 3 peristiwa tindakan sekaligus. Yang pertama adalah tindak lokusi, yang kedua tindak ilokusi, dan yang terakhir adalah tindak perlokusi. Nah, tindak lokusi ini adalah tindakan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu. Tindak tutur lokusi merupakan the act of saying something yang mengutamakan isi tuturan yang disampaikan oleh penutur. Nah, konsep tindak tutur lokusi memandang pada bentuk suatu ujaran atau kalimat. Bentuk tindakan lokusi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan deklaratif, yang kedua pertanyaan interrogatif, dan yang terakhir adalah perintah imperatif. Selanjutnya adalah tindak ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur nyata yang dilakukan oleh tuturan seperti janji, sambutan, dan peringatan. Dalam memahami tindak tutur, ilokusi merupakan bagian yang sangat penting. Tindak ilokusi ini diidentifikasi dengan kalimat performatif. Tindak ilokusi digolongkan dalam aktivitas bertutur dalam 5 bentuk aturan. Yang pertama adalah tindak tutur asertif, yang kedua adalah tindak tutur direktif, tindak tutur komisif, tindak tutur ekspresif, dan yang terakhir adalah tindak tutur deklaratif. Tindak tutur ilokusi memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan tujuan sosial. Yang pertama adalah kompetitif, yaitu bertujuan untuk bersaing dengan tujuan sosial. Yang kedua adalah konvival, memiliki tujuan yang sama dengan tujuan sosial. Yang ketiga adalah kolaboratif, tujuannya tidak mengacu pada tujuan sosial. Dan yang terakhir konfliktif, memiliki tujuan yang bertentangan dengan tujuan sosial. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa tindak ilokusi merupakan sebuah tuturan untuk menyatakan sesuatu dalam melakukan tindakan yang nyata. Tindak tutur ilokusi menggunakan kalimat-kalimat performatif yang bertujuan untuk menginformasi atau mengungkapkan sebuah tindakan dalam bentuk ujaran. Yang terakhir adalah tindak perlokusi. Tindak perlokusi adalah melakukan suatu tindakan dengan menyatakan sesuatu. Tindak perlokusi ini memiliki pengaruh terhadap mitra tutur yang mendengarkan tuturan. Akibat pengaruh tersebut, tanggapan dari mitra tutur tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga berupa tindakan atau perbuatan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tutur perlokusi merupakan suatu tindakan yang memberikan pengaruh pada lawan tutur terhadap tuturan yang dinyatakan. Efek yang ditimbulkan berupa pengaruh dari ungkapan yang didengar oleh lawan tutur sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, saya akan menganalisis tentang Cultural Studies teori. Cultural Studies adalah bidang ilmu lintas disiplin yang mempelajari cultures as ordinary life, culture as politics, culture as text, dan culture as plural. Kebudayaan dilihat sebagai suatu arena di mana makna diproduksi, dipertukarkan, dan saling berkonsentrasi. Cultural Studies ini lahir di tengah-tengah semangat neomarxisme yang berupaya meredefinisikan Marxisme sebagai perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni budaya tertentu. Para pendirinya terdiri dari sejumlah pengajar perguruan tinggi di Inggris yang pada masa pasca Perang Dunia Kedua berusaha meredefinisikan makna perjuangan kelas di tengah situasi dunia yang tengah berubah.
Nah, definisi kultural studies ini merupakan suatu teori yang dibangun oleh pemikir yang memandang produksi pengetahuan teoritis sebagai praktik politik. Cultural studies bukan sebuah perbincangan suatu mazhab atau keilmuan tertentu. Ia interdisipliner, multidisipliner, bahkan postdisipliner. Cultural studies menyerap banyak disiplin keilmuan yang sudah ada dan kemudian mensintesaskannya. Secara konsisten, kultural studies fokus pada isu kekuasaan, politik, dan kebutuhan akan perubahan sosial. Karakteristik cultural studies menurut Sadar dan Van Loon adalah yang pertama, cultural studies mengkaji berbagai kebudayaan dan praktik budaya serta kaitannya dengan kekuasaan. Yang kedua adalah cultural studies tidak hanya merupakan studi yang tentang budaya yang merupakan entitas tersendiri yang terpisah dari konteks sosial dan politiknya. Yang ketiga adalah budaya dalam cultural studies menampilkan dua fungsi yang merupakan objek studi maupun lokasi tindakan dan marxisme politik. Yang keempat adalah cultural studies berupaya untuk mendobrak pengkotakan-kotakan pengetahuan konvensional, berupaya mendamaikan dan mengatasi perpecahan antara bentuk pengetahuan yang tidak tersirat, pengetahuan intuitif berdasarkan budaya lokal dan objektif. Cultural studies mengasumsikan suatu identitas dan kepentingan bersama antara yang mengetahui dengan yang diketahui, antara pengamat dan yang diamati. Cultural studies melibatkan diri dengan evaluasi moral masyarakat modern dengan garis radikal tindakan politik. Nah, simpelnya, menurut sejarah, cultural studies lahir dalam semangat neo-marxisme yang berupaya mendefinisikan kembali Marxisme sebagai perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni budaya tertentu. Akar kajian budaya terletak pada pemikiran Karl Marx yang percaya bahwa kapitalisme menciptakan kelompok elit kekuasaan untuk memanfaatkan kelompok yang tidak berdaya dan lemah. Nah, untuk konsep cultural studies menurut Morinson ada 4. Yang pertama adalah ideologi budaya, yang kedua adalah hegemoni kebudayaan, yang keempat struktur kekuasaan, dan yang terakhir adalah decoding informasi. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang teori Frankfurt School. Teori Frankfurt School adalah teori kritis mazhab Frankfurt merujuk pada sekelompok pemikir yang berhaluan Marxis di Frankfurt, Jerman yang didirikan pada tahun 1929. Meskipun berhaluan Marxis, pada ahli teori ini tidak menelan mentah-mentah memikirkan Karl Marx yang dinilai sangat determinis ekonomis. Masa Frankfurt termasuk ke dalam kaum Marxisme atau kaum yang melihat proses sosial diakibatkan oleh sumber yang banyak, tak hanya secara ekonomi. Menurut Frankfurt School, ada beberapa hal lain seperti yang pertama adalah hegemoni sistem kapitalik, yang kedua adalah ideologi, yang ketiga rasio instrumental, yang keempat struktur dan konfigurasi masyarakat, yang terakhir adalah kekuatan. Nah, hegemoni adalah berbagai ketidakadilan dan persimpangan sosial ekonomi terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari hegemoni sistem kapitalik. Yang kedua adalah ideologi adalah kendala utama untuk pembebasan manusia. Teori kritis menyatakan bahwa ideologi adalah kendala utama untuk pembebasan manusia. Yang ketiga adalah rasio instrumental telah menghasilkan budaya industri yang telah menghalangi perkembangan individu secara otonom. Penindasan yang terjadi dalam masyarakat konsumtif ini terkait dengan kebutuhan yang salah atau palsu dalam masyarakat konsumtif ini. Yang keempat adalah struktur dan konfigurasi masyarakat aktual. Teori kritis ingin membangun teori yang mengkritik struktur dan konfigurasi masyarakat aktual sebagai akibat dari suatu pemahaman yang keliru tentang rasionalitas. Yang terakhir adalah kekuatan. Kekuatan akhirnya menciptakan dan mendukung dunia sosial. Teori ini lahir untuk mempertanyakan relasi kuasa, mengkritik status quo, dan berbagai bentuk penindasan lainnya. Ideologi bukan hanya sekumpulan gagasan, namun juga merupakan representasi yang mendominasi pikiran dan kelas sosial. Contoh besar yang dapat diasah untuk melakukan perubahan-perubahan dapat dimulai dari mengenal diri sendiri dan lingkungan sosialnya, yang kemudian melakukan suatu tindakan yang nyata. Dan ketiga, Jürgen Habermas dikenal dengan pemikiran terkait masyarakat komunikatif. Herbert Marcuse adalah seorang filsuf dan sosiolog berkebangsaan Jerman Amerika yang terkenal karena karyanya dalam mazhab Frankfurt.
Marcuse memfokuskan perhatiannya pada pembebasan manusia dari penindasan dan memperkenalkan konsep-konsep seperti dialektika progresif, kebutuhan palsu, dan masyarakat yang satu dimensi. Beberapa konsep utama dari konsep teori kritis sekolah Frankfurt antara lain yang pertama adalah totalitas. Teori kritis sekolah Frankfurt memandang masyarakat sebagai totalitas dan bukan objek yang terpisah secara realitas. Yang kedua adalah kesadaran. Teori kritis sekolah Frankfurt menganggap kesadaran sebagai produk dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Yang ketiga adalah alienasi. Teori kritis sekolah Frankfurt mengkritik alienasi dalam masyarakat modern, di mana manusia kehilangan kontrol atas dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang keempat adalah kritik. Teori kritis sekolah Frankfurt memperkenalkan konsep kritik sebagai alat untuk memahami dan mengubah masyarakat. Orientasi pusat dari teori kritis sekolah Frankfurt adalah kritik terhadap masyarakat modern dan kapitalisme. Para anggota Mazhab Frankfurt mencoba mengembangkan teori masyarakat yang didasarkan pada filsafat Marxisme dan Hegelian, tetapi juga memanfaatkan wawasan psikoanalisis, sosiologi, filsafat eksistensial, dan disiplin ilmu lainnya. Mereka berusaha untuk memperbaiki masyarakat dengan mengkritik kondisi sosial yang ada dan mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam perkembangannya, teori kritis sekolah Frankfurt juga berhadapan dengan teori-teori postmodern dalam mempertanyakan apa makna kebenaran sebagai produk rasionalitas manusia. Selain itu, pengaruh belahan negara Jerman juga berimbas pada pemikiran sekolah Frankfurt yang diwakili oleh kritik ideologi Freudian. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya menjelaskan ketiga teori tersebut. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.